di dalam kitab kumpulan hadis yang dikenal dengan kumpulan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Beliau dalam bab yang pertama menyebutkan tentang masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas, babul ikhlasi wa ihdharin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyah. Jadi bab yang pertama dalam kitab Nasha'ih Diniyah itu Imam Nawawi menyebutkan tentang bab ikhlas. Ini jangan rame ya. Katanya mau ngaji kok main video call. Serius. Ana di sini bukan tanggapan. Ana di sini niat ngaji. Kalau mau ngaji ayo, kalau enggak ana pulang. Tolong dihargai. Kita bukan mau tanggapan. Paham ini ya? Ana bukan nyari tanggapan Bapak Ibu. Kalau ngaji ayo, enggak ana pulang. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ikhlas dan menghadirkan niat di semua amal, di semua ucapan yang nampak atau yang tidak nampak. Kemudian beliau nyebutkan di sini tentang masalah ikhlas. Ikhlas itu katanya Imam Nawawi yang pertama at-ta'arri amma dunallahi ta'ala. Ikhlas itu mengkosongkan diri dari apa-apa selain Allah. Jadi ikhlas itu tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Makanya kalau kita orang misalnya kita baca Quran untuk apa? Untuk rizki misalnya. Ini kalau tingkatan orang pilihannya Allah tidak ikhlas. Karena masih ada tendensi lain selain Allah. Tapi kalau tingkatan awam, tingkatan kita, ikhlas itu masih seperti itu terhitung ikhlas. Pokoknya ada perbuatan baik. Jadi definisi yang pertama ikhlas itu adalah at-ta'arri amma dunallahi ta'ala. Mengkosongkan diri, mencabut dari semua keinginan jiwa dari apa-apa selain Allah. Itu yang pertama. Kemudian keterangan yang lain, ikhlas itu maknanya ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasd. Ikhlas itu katanya beliau menunggalkan Allah ketika dalam keadaan ketaatan dengan tujuan. Jadi misalnya kita sholat kita ini menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan iktidalnya, menyempurnakan bacaan fatihahnya. Sempurna sudah? Iya. Kemudian tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Sehingga Bapak Ibu, ikhlas itu kalau sudah tingkatan paling tinggi seperti perkataan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Beliau pernah mengatakan gini, ya Allah, kalau memang engkau masukkan surga tetapi engkau tidak ridho, engkau masukkan neraka, engkau ridho, aku milih neraka. Ini omongan tingkat tinggi ini. Apakah mungkin Allah itu tidak ridho orang masuk ke surga? Bukan. Ini maknanya apa? Yang dicari itu bukan surganya, bukan nerakanya, tapi yang dicari itu ridhonya Allah. Allah ridho jalan, Allah tidak ridho ditinggalkan. Setelah apa? Ibadah sempurna loh ya. Fit ta'at, dalam ketaatan bil qasdi, sempurna dengan tujuan, dengan sempurna. Ini tingkatan yang tinggi ya, makna ikhlas. Ya pelan-pelan Bapak Ibu.
pelan-pelan. Ini kalau ngomong orang-orang yang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrubu ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin wa tisabi mahmadatin 'indan nas aw mahabbatin madhin minal khalqi. Ketika orang ibadah mendekatkan diri kepada Allah, kalau ikhlas, ya, orang itu ibadah, kalau ikhlas, cirinya itu adalah yang pertama, kosong dari dibuat-buat, minta sonnu'in li makhluk. Oh, kepingin apa ini dibuat-buat depannya orang yang biasanya sholat itu cuma baca Al-Kafirun Al-Ikhlas. Berhubung dia jadi imam di masjid jami' misalnya, kemudian dia baca surat Wadduha. Kenapa? Loh, kita orang depan orang tidak enak. Nah, ini tidak ikhlas sudah. Karena apa? Tasannu', ada sesuatu perbuatan tasannu' linnas, untuk manusia. Gitu. Habib, anak kalau sholat ini gunakan sorban. Di mana? Kalau ke masjid. Kalau di rumah, tidak gunakan sorban. Tidak ikhlas berarti. Amin ya. Makanya kalau sudah jalani satu jalan, supaya upayakan jangan berubah Bapak Ibu. Tinggalkan tasannu' dan nas, jangan. Itu yang pertama cirinya. Cirinya amal itu ikhlas, bebas dari yang namanya ingin dibuat-buat depan orang. Satu. Yang kedua, iktisabi mahmadatin indan nas. Bersih dari sesuatu untuk mendapatkan pujian manusia. Masya Allah, anak punya imam tadi itu kalau ngajinya itu seperti orang yang di Mekah. Akhirnya kopiahnya tidak cukup karena gede ndase. Ada. Jangan nyari Muhammad nas, jangan cari manusia. Kita gunakan sorban, kita gunakan siwak, mau dipuji sama orang, mau tidak terserah, tidak ada masalah. Makanya di antara mereka orang pilihannya Allah itu mereka mengatakan gini, kalau ada orang itu memuji diriku atau mencaci diriku, tidak ada bedanya. Tidak ada beda antara orang itu memuji diriku atau orang mencaci diriku. Dikatakan, kamu Masya Allah ya, tidak berubah. Kamu ini kurang ajar, tidak punya akhlak, tidak berubah. Itu ciri orang ikhlas. Tidak perlu kualifikasi kalau orang soleh itu. Mau dikatakan ini, mau dikatakan itu, biarkan aja, tidak ada masalah. Karena yang dicari bukan pujian manusia, Allah. Itu ikhlas, ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, au mahabbati madhim minal khalq. Kosong dari mencari supaya manusia cinta, sehingga dia menghalalkan segala cara. Misal sudah pakaiannya pakaian Rasulullah, acara pengajian ngomongnya ngomong porno. Apa tujuannya? Agar manusia cinta sama anak sehingga banyak undangannya. Nah, berarti tujuannya apa? Banyak undangan, bukan amplopi, duit. Ikhlas kosong. Orang itu dicintai manusia atau dibenci manusia karena Allah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah sudah mencintai satu hamba, Allah cinta sama satu hamba itu, Allah manggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, ketahui bahwasanya aku Allah mencintai fulan bin fulan. Umumkan kepada penduduk langit agar mencintai fulan bin fulan. Disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian apa? Summa wudi'al gobul fil arad. Kemudian apa? Diletakkan gobul di muka dunia. Sehingga apa? Hati manusia ini senang sama dia. Jadi masalah manusia senang atau enggak itu bukan karena usaha kita sebetulnya. Allah yang gerakkan. Allah yang menjadikan. Gitu. Malah orang pilihannya Allah, Bapak Ibu, kalau mereka itu mencari tempat dakwah, mencari tempat yang paling dimusuhi.
Ada satu cerita, mungkin ndak baru dengar namanya ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang menyusun Rotib Al-Atos. Itu beliau itu ketika akan dakwah, datang ke satu daerah disambut, Masya Allah, orang pilihannya Allah disambut, ditinggal. Kenapa? Anda mau dakwah di tempat itu, nyari tempat lain, disambut lagi. Beberapa tempat pindah disambut, karena memang apa? Orang soleh, orang pilihannya Allah. Sampai di satu daerah, di sana itu bukan disambut, jadi diperdulikan sama orang. Malah kan dulu kan naik kuda atau naik keledai, itu kuda atau keledainya diganggu sama orang tersebut. Katanya beliau, di sini tempatku dakwah. Supaya apa? Supaya aku menyampaikan ilmunya Allah di tempat orang yang gak mengerti syariat sama sekali. Kalau kita orang kan enggak. Aku mau kudu bangkel aja, kudu mulia emang. Kayak kayak ngono iku mah kudu bangkel ya. Tapi mau enggak mau wis. Ngerti ya? Oh, coba ini dari tiga cirinya kira-kira. Kula jenengan iki mlebu ikhlas nak. Ayo misalnya sampai ke masjid misalnya, orang masjid tiap waktu sampai ke masjid, tiba-tiba ada orang datang, maaf ya, maaf. Kok niki bajingan, ngamuk dak? Sing kena kok lek ngomong tak bacok, nah itu. Harusnya diguyu aja. Selesai. Pasal-pasal untuk pencemaran nama baik itu ndak ono wong ikhlas. Biarkan sudah. Ente mau katakan anak gini, mau katakan itu gitu, terserah, tidak ada masalah. Itu. Tak ulangi lagi ya. Cirinya orang ikhlas itu bebas dari perbuatan dibuat-buat, ya manusia. Bebas untuk mencari pujian manusia, bebas untuk mencari kecintaan manusia. Itu namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga secara makna global, secara makna umum, secara makna keseluruhan, yang namanya ikhlas itu tasfiyatul amal. Tasfiyatul amal an mulahadzatil makhlukin, pensucian amal-amal perbuatan dari terbebaskan pandangan-pandangan manusia, tidak peduli. Kok nggak kopiah putih? Lek turunang haji ojo nggak kopiah putih. Loh, kopiah putih itu, pakaian putih itu sunnah. Pakaian putih itu sunnah, terutama Jumatan, sunnah pakai putih. Anak tak tinggal wis tak gunakan putih takut karena nanti dicaci maki manusia. Nah, ndak ikhlas sudah. Oh, soro, makanya wong ikhlas itu soro. Makanya wong ikhlas itu, orang betul-betul ikhlas itu, ya, itu dikatakan kalau orang betul-betul ikhlas, malaikat mungkar nakir itu sungkan ngakoni. Ikhlas loh ya. Ono tumon malaikat sungkan sampean. Nah ono. Sayyidina Umar itu yang paling ikhlas. Sayyidina Umar orang paling ikhlas, Bapak Ibu. Di antara para sahabat, di antara Sayyidina Umar. Sehingga ketika beliau wafat, ini dalam atsar disebut apa? Ketika beliau wafat dikubur, itu Sayyidina Ali tidak langsung meninggalkan tempat tersebut. Sayyidina Ali ya, menantunya Rasulullah, sahabat Nabi paling afdol nomor 4. Ditunggu kuburannya gini. Sayyidina Ali kata apa? Bentar, ana mau nunggu gimana Umar bin Khattab kalau jawab pertanyaan mungkar nakir. Sayyidina Ali buka hijab, orang pilihannya Allah. Tidak lama beliau ketawa. Dia sempat ketawa, Sayyidina Ali. Ditanya, kenapa Sayyidina Ali kok ketawa? Katanya, barusan datang mungkar nakir. Tanya kan, jadi mungkar nakir. Takkan apa? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jadi Sayyidina Umar apa? Hei malaikat, kok ndak ru aku tah? Aku ini orang dekatnya yang dicintai oleh Allah. Aku ini Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi Muhammad. Kok tanya marrabbuka? Iku malaikat meneng. Lah kita orang tampar kayak gini. Paham ya? Ini kan ikhlasnya. Anak katakan apa tadi?
Orang ikhlas itu jangankan manusia, malaikat bukan nakir itu loh, sungkan itu nakoni. Wes kalau betul-betul ikhlas. Oh masya Allah. Faham ini ya? Dari sini beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah menyatakan kalau Allah taala, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Tafsirnya, siapa yang diperintahkan itu? Al-Yahudu wa Nasoro. Tidaklah diperintahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, fit Taurati dalam kitab Taurat, wal Injili dalam kitab Injil. Tidak diperintahkan mereka orang Yahudi dalam kitab Tauratnya, tidak diperintahkan mereka orang Kristen dalam Injilnya, illa kecuali liya'budu Allah, agar mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Apa makna mukhlishina lahuddin? Ai muwahhidina la ya'buduna siwahu, menunggalkan Allah, tidak mereka menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu perintah dari Allah itu. Orang Yahudi diperintahkan seperti itu. Orang Nasoro pun, orang Kristen pun diperintahkan seperti itu dalam Taurat, dalam Injilnya. Yahudi dalam Tauratnya, Kristen dalam Injilnya. Qala ba'duhum al-ikhlasu tasfiyatul amali an syawaibil qadari. Sebagian ulama mereka mengatakan apa? Yang dinamakan ikhlas itu tasfiyatul amal, pensucian jiwa, an syawaibil qadar, dari segala bentuk hal-hal yang membuat keruhnya hati. Apa sih menyebabkan keruhnya hati? Yang menyebabkan keruhnya hati itu diantaranya apa? Lupa sama Allah, tidak zikir kepada Allah, lupa baca Quran, lupa dikiran, lupa sholawat kepada Nabi SAW. Ada 4 wasiat yang disampaikan oleh guru saya Habib Umar bin Hafid. Jangan tinggalkan 4 hal ini. Jangan tinggalkan 4 hal ini. Meskipun sedikit, baca. Apa katanya beliau? Yang pertama, la tatruk qiraatal Quran. Jangan pernah engkau tinggalkan untuk baca Quran. Perhati. Hati-hati ya, baca Quran itu bukan ana sudah habib kalau pagi baca Yasin. Itu bukan baca Quran, itu zikir Quran. Baca Quran itu hari ini 1 lembar, besok lembar berikutnya, besok lembar berikutnya, itu baca Quran. Tapi kalau tiap pagi baca Yasin, itu bukan baca Quran namanya, itu zikir Quran. Yang dimaksud dengan itu, baca Quran urutan, tek, tek. Jangan banyak-banyak, oke. Sedino sak jus, potongan ndak ono iki modele. Sedino sak jus kaken. Setengah jus, kebanyakan. Salembar ya wis. Kalau ndak mampu, kalau bisa 1 jus, alhamdulillah. Kalau bisa tiap hari, tiap selesai 1 jus, jadi per hari 5 jus, nggak apa-apa, bagus. Nah, ya, pokoknya rutin lah ya, rutin. 1. Yang kedua, jangan meninggalkan dzikir sobahan wa masaan. Jangan pernah meninggalkan dzikir pagi hari, sore hari atau malam hari. Jangan pernah tinggalkan. Kenapa? Allah menyatakan, siapa orang yang mengingatku di pagi hari, maka aku akan mencukupi dia sampai sore hari.
Siapa orang yang mengikatku sore hari atau awal malam, maka aku akan memberikan kecukupan dia sampai subuh. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Yang mengatakan siapa? Allah, bukan calon legislatif. Kalau calon legislatif mungkin tidak dipenuhi. Mungkin loh ya, mungkin. Tapi kalau Allah, tidak mungkin tidak dipenuhi. Makanya maaf kalau kita ngeluh, Habib, Ustadz, Yai, kenapa ya anak rezeki anak kok seret? Maaf, dicek agamanya. Dicek pagi hari apa yang dilaksanakan, sore hari apa yang dilaksanakan. Karena Allah telah berjanji, yang ingat di awal pagi akan dipenuhi sampai sore, yang ingat di sore hari atau awal malam dipenuhi sampai subuh. Cukup. Kok iso kurang? Berarti ada yang tidak beres. Itu yang kedua. Baca Quran, zikir pagi, sore hari. Yang ketiga, azkar mukhtalafah. Zikir-zikir yang dibaca ketika keadaan-keadaan berbeda. Misal apa? Masuk rumah, zikir. Masuk kamar mandi, zikir. Keluar kamar mandi, zikir. Gunakan pakaian, zikir. Depan cermin, zikir. Habib, anak ndak apa lah, Habib, gimana? Gampang wis. Zikir kita orang Bismillahirrahmanirrahim. Ngarepe kaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan Alhamdulillah, itu minimal. Bagus sekali kalau misalnya depan kamar mandi ada tulisannya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Selesai wudhu ada tempelannya, oh di situ. Di ruang makannya ada tulisan doa akan makan, doa selesai makan. Tidak apa-apa. Jangan tinggalkan itu. Yang ketiga, baca Quran, dzikir pagi dan sore hari, dzikir dalam keadaan-keadaan yang berbeda. Masuk rumah, masuk kendaraan, turun dari kendaraan, mau ngaji, selesai ngaji. Yang keempat, sholawat. Sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca. Berapa Habib? Kuatnya piro? Berapa maunya? 1000? Kebanyakan 500. Kebanyakan 100 akin. 10 kalau tidak popo. Sigonya gimana Habib? Apa gunakan sholawat nariyah atau terserah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bagus. Allahumma salli ala Muhammad, bagus. Wis kira-kira wis. Sholawat kula lebih apik daripada sholawatmu. Ndak ono Pak jenenge sholawat lebih apik. Paham ya? Ndak ono sholawat itu. Bahkan dari hebatnya sholawat, semua amalan ada ijazah, kecuali sholawat ndak ada ijazah. Kenapa? Ijazah langsung dari Nabi SAW. Kadang-kadang kok ada orang minta sholawat, ijazah sholawat, itu cuma pemantapan saja. Aslinya, meskipun tidak ada ijazah, baca karena sholawat. Itu. 4 ini. Dihilangkan dari kotoran-kotoran hati. Lalu hati kotor, ketok api elek. Ketok api elek. Ketok elek api. Aneh kan? Orang kumpul-kumpul gini, opo kumpul-kumpul tok ngaji tok, dadi opo? Ada musuh surga dah, padahal musuh surga apik loh. Iya benar? Ya kan? Nanti pakaian seperti ini metuwe, si enom gamisan, terus opo katanya? Katoan cekak, dilokno wong, ojo-ojo maling. Ndak bener berarti wong. Kenapa? Ati budek. Ya bener budek. Biasa nih, ciri-ciri pertama itu lek dijak ngaji ngantuk. Engko wae mangan melek. Nah, itu. Itu apa? Itu ciri-ciri ngantuk. Sami. Akeh contone nggih. Kemudian hunafa'a ma'ilina an jamil adyan ila dinil Islam. Yang semuanya itu tidak boleh mengarah kepada apapun, harus menuju kepada Islam.
tidak boleh mengarah kepada apapun, harus kepada Islam. Hunafa'ah. Kemudian setelah itu wa yuqimus sholat, laksanakan sholat, dirikan sholat. Ada yuqimus sholat, ada wa yaf'alunas sholat. Kenapa kok Allah menyatakan yuqimu, mendirikan, bukan melaksanakan? Perhatikan, karena tidak semua orang yang melaksanakan mendirikan. Tapi kalau mendirikan pasti melaksanakan. Allah menggunakan sihonya itu dalam Al-Quran wa yuqimus sholat, bukan wa yaf'alus sholat. Mereka mendirikan sholat, bukan mereka melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ada orang yang melaksanakan sholat tapi hakikatnya tidak mendirikan. Apa itu? Sembahyang kalau gelambiar. Allahu Akbar, masjidnya api, ketok lampu kempyongi, ngomong gak Bismillahirrahmanirrahim, lampu kempyong itu kudu endi yo? Alhamdulillahirabbil alamin, asine cek apike, Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gelambiar. Ini yaf'aluna sholah namanya. Tapi bukan yuqimu sholah, bukan mendirikan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, di antara penafsiran para ulama, ketika orang mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar menggunakan sighah isim tafdhil, akbar, paling besar, artinya apa? Kullu ma siwallah shaghir, semua selain Allah kecil. Oh no. Allahu Akbar. Tengah sholat ini, ono mengetok pintu. Pak, ayo tuku barangnya aku. Kecil, urusan dunia. Tapi lek semua Allahu Akbar. Pak, ayo tuku barangnya. Bismillahirrahmanirrahim, cepat. Apa ngedoli iki? Bukan Allahu Akbar itu melaksanakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Paham ini? Setelah itu, setelah melaksanakan sholat, melaksanakan saudaranya sholat. Apa saudaranya sholat? Zakat. Wa yu'tuz zakata. Wa yu'tuz zakata. Dan mereka mengeluarkan zakat. Semuanya itu melaksanakan karena untuk Allah mengeluarkan zakat. Oh, zakat paling penting loh. Zakat itu dikatakan kalau orang mengeluarkan zakat akan dijaga sama Allah hartanya. Tidak akan hilang, tidak akan kebakaran, tidak akan ini. Karena apa? Langsung asuransi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang asuransi manusia percaya, tapi asuransi Allah kenapa tidak percaya? Apa Habib asuransinya Allah itu? Asuransinya Allah itu zakat. Tak mau zakat. Zakat itu bukan cuma zakat fitrah, zakat toko. Zakat toko kadang-kadang dikeluarkannya ketika Ramadan, padahal bukanya bukan Ramadan. Ini tidak sesuai sudah. Ya. Zakat toko dikeluarkan, jangan khawatir. Ada satu orang soleh, dia itu kalau bahasanya kita orang eksportir importir, datangkan barang. Suatu saat ada kabar bahwasanya kapal yang bawa barangnya dia itu tenggelam. Dikabari, Tuan katanya iya, barang kita yang datang dari negara fulan itu tenggelam semuanya, kerem di juru lautan, kerem. Si bos katakan apa? Dengan yakinnya loh, barangku enggak. Loh, semuanya tenggelam kok. Enggak. Loh kok yakin kamu katanya? Terus lihat aja, enggak akan tenggelam barangku. Ternyata dilihat barangnya dia tok selamat. Bingung, kok hebat temenan nih. Kenapa? Dikatakan apa? Aku percaya janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mengatakan barang yang dikeluarkan zakatnya tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah. Dan alhamdulillah aku dalam bekerja ini selalu mengeluarkan zakatku sehingga aku yakin barangku tidak akan hancur. Iya. Ya. Asuransi karo Allah Subhanahu Wa Taala jelasin kamu menungso. Asuransi motor wedi, ati numpak motor wedi asuransi gini. Aja asuransi karo Allah. Ya apa bebas asuransi karo Allah, Beb? Mau nyetir
Ada uang 5.000, 10.000, masukkan ke kotak masjid. Aku niat sodako, ya Allah berikan keselamatan dalam perjalananku. Bismillah, selamat. Mek bondo 10.000, enak kan? Iya, langsung penjagaan dari Allah. Apalagi lebih dari itu. Ya. Kemudian dalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Yang mustaqimah. Lurus, tidak bengkok sama sekali. Apa maksudnya? Yaitu agama yang pertama, yang dia tadi itu mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat. Ikhlas pertama kali, sholat, zakat. Ini agama yang lurus. Kalau ada yang masih belum lurus agamanya, kadang sholat, kadang enggak. Lepas angine sembayang, lek angine pas jin ifrit sing teko ndak sembayang. Ngaku apa? Aku orang Islam. Ndak lurus agamanya. Dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Ikhlas, melaksanakan sholat, membayar zakat. Dengan ikhlas kriteria tadi itu yang disebutkan. Ya. Ini ya. Ia juga menyebutkan di sini la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ya, itu selamanya tidak akan mendapatkan dari sembelian itu dagingnya, tidak pula darahnya, tetapi akan mendapatkan dari sembelian itu yang dibarengi takwa dari kamu sekalian. Mengeluarkan harta meskipun kecil, tidak apa-apa, kok ikhlas. Apalagi besar ikhlas, nah pada menang-maneng. Sampean duit-duit akeh, 10 juta, ngetokno 2.000, ikhlas. Boleh apa enggak? Boleh cuma medit. Ya, 10 juta kok 2.000 ya. Nah, ya. Katanya Nabi, ada orang mengeluarkan 1.000 dinar terkalahkan dengan orang mengeluarkan 1 dinar. 1.000 dinar terkalahkan dengan 1 dinar. Kok bisa? Yang 1.000 dinar ini uangnya masih banyak. Yang 1 dinar ini dia punya cuma 2 dinar. 1 dinar untuk dirinya, 1 dinar untuk Allah. Kalah. Nah, kadang-kadang Pak, kita orang maaf sodakom 20.000. Copi montori tok, copi montori loh. Montor mobile, copi bani, iku regane 200.000. Sodako mek 20.000, iku pun boleh suwe nemen. Ya Allah, masukkan surga Firdaus ya Allah. 20.000 ya. 20.000. Nang warung ndak cukup, gawe ngombe kopi wis nyepres. Njok obu surga. Tapi yo mending daripada ndak sama sekali. Daripada ndak sama sekali ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu ikhlas. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tendensi lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan sholat sempurna, mengeluarkan zakat sempurna, sehingga kita terkelompok orang-orang yang memiliki dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang tidak melenceng, sehingga berhak untuk mendapatkan kemuliaan berbarengan dengan baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع
آمين ربي أسمع فضلا وجود المنى لا باكتساب المنى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. Amin. Dan ruangan ini minta doa. Minta doa. Apa? Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa ala wasallam bi sirril Fatihah. Allahumma man kana fi dunya dan ummiyatan istagfir